Minggu lalu kita sudah mendiskusikan deposit-deposit seperti boksit yang merupakan sumber aluminium, kemudian nikel laterite yang hari ini menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam konteks hilirisasi sumber daya, dan beberapa topik lain seperti supergene enrichment tembaga, kemudian ada lateritik, endapan lateritik besi, dan sedikit terkait endapan lateritik logam tanah jarang. Hari ini kita akan fokus di bagian yang di atas ini, endapan placer. Endapan placer umumnya muda, tetapi di beberapa tempat ada endapan placer yang tua seperti di Afrika Selatan. Ini tidak akan begitu kita diskusikan yang paleo placer. Kita asumsikan endapan-endapan placer di Indonesia seperti endapan timah, kemudian emas, intan, diamond, kemudian zirkon, dan sekarang yang sedang naik daun adalah pasir kuarsa. Ini umumnya berumur muda dan diendapkan oleh proses transportasi mineral-mineral yang resisten terhadap pelapukan dan kemudian terendapkan di suatu cekungan pengendapan seperti di sungai, di pantai, dan beberapa tempat lain. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan endapan-endapan yang berkaitan dengan proses-proses permukaan, itu dikategorikan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yang sudah kita diskusikan minggu lalu itu adalah endapan residual. Endapan residual terbentuk karena pengkayaan relatif unsur-unsur yang memiliki mobilitas geokimia yang relatif rendah tinggal di tempat batuan itu mengalami pelapukan, dan akibat jadi pengkayaan aktif ketika banyak unsur lain misalnya silika itu mengalami pelarutan dan keluar dari zona pelapukan batuan. Internetnya nggak stabil, saya di departemen ini. Nanti tolong kalau ada gangguan, kalian tinggal dulu ya. Saya akan mencoba kalau nanti terputus koneksinya akan mencoba masuk kembali. Oke, yang pertama ini contohnya boksit, kemudian nikel laterite yang sudah kita diskusikan pada minggu lalu. Grup kedua akan sedikit kita diskusikan sekarang, yaitu kelompok endapan mineral yang dihasilkan oleh pengkayaan unsur-unsur yang berpindah tempat, yang mengalami pelarutan, misalnya silika. Silika ini mudah larut sebagai akibat dari pelapukan mineral silikat, misalnya feldspar. Di situ SiO2 yang awalnya terikat dalam mineral silikat itu mengalami pelarutan oleh air tanah dan kemudian berpindah tempat secara kimiawi, terlarut dalam pergerakan air tanah, dan kemudian bisa mengendap di tempat lain, misalnya nanti kita lihat adalah opal ya, endapan silika yang pada kondisi bisa menjadi kelompok batu mulia, gemstone, dan memiliki nilai keekonomisan yang tinggi. Ada beberapa logam tanah jarang yang juga cenderung mudah mengalami pergerakan, mobilitasnya tinggi, terlarut dalam air tanah, dan kemudian bisa mengendap di tempat lain, sehingga di beberapa negara mereka memiliki endapan mineral biji seperti uranium, kemudian logam tanah jarang yang disebabkan oleh proses-proses ini yang masuk dalam kelompok kedua. Selanjutnya kelompok ketiga yang fokus diskusi kita pada pagi hari ini, siang hari ini adalah mineral-mineral resisten yang setelah mengalami
batuan yang membawanya mengalami pelapukan. Mineral resisten ini bertahan ya, tidak ikut lapuk, dan selanjutnya biasanya terjadi proses erosi, kemudian transportasi oleh akhirnya terendapkan di suatu cekungan sedimentasi, dan ini yang proses transportasinya terjadi secara klastika, sedimen klastika, dan depositnya kita sebut sebagai endapan letakan atau endapan endapan placer. Ini umumnya didominasi oleh mineral-mineral berat, namun selain mineral berat juga bisa mineral-mineral lain seperti mineral-mineral lempung itu bisa tertransportasi dan bisa mengendap di suatu tempat. Oke, kita sedikit diskusikan yang kelompok kedua dulu, yaitu endapan sedimen kimiawi yang dihasilkan dari zona pelapukan laterit dan bisa mengendapkan deposit sekunder yang bisa memiliki nilai keekonomisan. Ini contohnya adalah endapan besi dan aluminium pada bagian tertentu. Misalnya kalau ada yang berasal dari Kalimantan, ada banyak tempat di Kalimantan di permukaannya itu ada banyak kerak besi ya. Ini tidak hanya oleh proses in situ, tetapi juga bisa karena transportasi air dan kemudian diendapkan kerak besi yang bisa memiliki nilai keekonomisan. Banyak tempat di Asia Tenggara seperti Indochina, kemudian India, Asia Selatan, India, kemudian Bangladesh itu juga memiliki banyak tanah di permukaan yang berwarna merah. Ini disebabkan karena pengkayaan besi dan aluminium di permukaan tanah yang disebabkan oleh pengendapan oleh air yang membawa logam-logam ini. Contoh yang lain adalah silkrate yang akan kita beri contoh, misalnya opal. Ini adalah endapan kaya silika. Silika ini larut di dalam air tanah dan kemudian bisa mengendap di retakan atau di permukaan air yang mengalami evaporasi dan kemudian bisa mengendapkan deposit silika atau mikrokristalin silika yang pada kondisi tertentu memiliki nilai keekonomisan. Dan yang lain contohnya mineral biji seperti uranium dan REE ini dikenal memiliki mobilitas yang tinggi unsur-unsur ini, dan kemudian dia bisa tertransportasi oleh pergerakan air tanah dan bisa terperangkap di suatu lapisan sedimen tertentu. Oke, ini adalah salah satu contoh dari kelompok deposit ini. Jadi ini adalah opal. Opal di Australia sangat terkenal sebagai salah satu batu mulia yang paling berharga, bahkan disebut sebagai National Gemstone dari Australia. Kalau ada yang pernah main atau berkunjung ke Australia, ada banyak museum opal, ada banyak toko yang menjual opal seperti ini, dan opal berkualitas tinggi di Australia. Satu butirannya bisa berharga lebih dari beberapa ribu Australia dolar. Jadi luar biasa sekali. Dan bagaimana deposit ini terbentuk? Ini Australia yang tersusun oleh banyak batuan kaya silika yang cukup tua. Ini mengalami pelapukan tropis yang sangat panjang, dan kemudian banyak silika yang berasal dari batuan asal terlarut mengalami mobilitas oleh pergerakan air tanah, dan kemudian silika ini mengendap di retakan-retakan batuan dan kemudian mengendapkan ini bodi-bodi opal ya. Dan ini beberapa tempat di Australia seperti di Australia Selatan ada lokasi-lokasi penambangan opal yang
sangat ekstrim cuacanya ya, sangat panas, jarang sekali ada hujan di beberapa tempat di Australia Selatan, tetapi masyarakat mampu bertahan di situasi ekstrim seperti itu karena mereka memiliki harta karun yang disebut opal, dan dengan harga nilai keekonomisan opal seperti ini yang sangat mahal, industri ini sangat berkembang di Australia. Di Indonesia, contohnya ada beberapa laporan deposit opal di Banten, Jawa Barat, yang kemungkinan besar berasal dari pelarutan batuan vulkanik, dan kemudian silikanya mengendap di retakan batuan. Walaupun demikian, kita belum mengenal opal sebagai bahan apa ya, sebagai batu mulia yang bernilai tinggi seperti di Australia ini. Oke ya, ini adalah contoh deposit kelompok kedua. Jadi kelompok ini berkaitan dengan proses pelapukan batuan di daerah tropis. Kelompok kedua ini terbentuk karena pergerakan unsur-unsur yang memiliki mobilitas yang tinggi, dalam hal ini silika, dan kemudian eh, silika ini diendapkan di tempat lain oleh pergerakan air tanah maupun evaporasi oleh air permukaan, dan kemudian mengendapkan silika kriptokristalin dengan apa ya, dengan kontaminasi logam-logam tertentu yang menghasilkan berbagai warna seperti yang kita lihat seperti ini, dan ini menghasilkan salah satu sumber daya mineral, ini sebetulnya non logam ya, non logam, tetapi memiliki nilai keekonomisan yang sangat tinggi. Ini termasuk batu mulia yang memiliki nilai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Baik, kita masuk ke kelompok ketiga yang merupakan fokus materi diskusi kita pada siang hari ini, yaitu endapan letakan atau endapan placer. Endapan letakan atau endapan placer ini disebabkan oleh akumulasi sekunder mineral-mineral yang tahan terhadap pelapukan atau resisten terhadap pelapukan. Mineral-mineral yang resisten terhadap pelapukan tidak mengalami perubahan kimiawi selama proses pelapukan tropis. Mineral-mineral ini bertahan sebagai mineral asalnya, dan selanjutnya mineral-mineral ini bisa mengalami pengkayaan konsentrasi ketika mineral-mineral ini mengalami transportasi oleh agen transportasi. Jadi terjadi erosi dulu, dan kemudian terjadi transportasi, dan selama proses transportasi terjadi pemilahan butiran-butiran sedimen oleh agen transportasi seperti aliran sungai, dan akhirnya mineral-mineral tertentu mengalami pengkonsentrasian yang lebih tinggi daripada kondisi asalnya, dan pada konteks tertentu bisa menghasilkan endapan yang ekonomis. Ini adalah contoh visualisasi bagaimana endapan letakan atau endapan placer terbentuk. Ini contohnya adalah endapan letakan atau placer emas. Pertama, emas ini berasal dari suatu mineralisasi primer, dan Anda sudah mendapatkan teori berbagai jenis mineralisasi emas, misalnya dari Pak Arifudin, ada endapan porfiri, CuAu, endapan epithermal AuAg, dan lain-lain. Ini adalah sumber mineralisasi primernya ya. Dan ketika sumber mineralisasi primer ini tersingkap di permukaan, kemudian berada di daerah tropis, maka kemudian singkapan ini mengalami pelapukan tropis oleh reaksi dari batuan dengan
oksigen dan air. Dan kebetulan emas ini merupakan mineral natif yang sangat resisten dan sangat sulit untuk mengalami pelapukan berubah menjadi mineral lain. Butiran emas cenderung bertahan dan dia bisa berpindah tempat eh, menjadi kelompok mineral sumber daya mineral letakan atau pleasant. Dan di sini tergantung kepada lokasi endapan tersebut terhadap lokasi mineralisasi primernya. Kita mengenal misalnya endapan kolovial. Endapan kolovial ini yang berada di lereng bukit, di kaki bukit, relatif dekat dengan sumbernya, belum belum berasosiasi dengan aliran sungai. Kemudian ada eluvial. Eluvial ini sering dikategorikan sebagai endapan placer yang masih berada tepat di atas mineralisasi primernya, ya. Jadi eluvial itu masih relatif in situ, belum berpindah tempat. Kemudian kolovial kalau sudah menuruni lereng bukit, berada di daerah kaki bukitnya. Kemudian aluvial atau fluvial, ini aluvial atau fluvial itu di sepanjang aliran sungai. Dan di antara tempat-tempat yang berkaitan dengan aliran sungai, tempat-tempat terbaik di mana kita bisa berharap menemukan butiran emas, ini contohnya teras sungai atau undak sungai, jadi semacam dataran banjir yang kemudian pada kondisi tertentu terangkat sebagai teras sungai. Ya, ini biasanya batuannya butirannya kasar, konglomeratan, dan di situ biasanya emas yang memiliki berat jenis yang tinggi, butirannya berada. Di gambar B ini terlihat beberapa lokasi di mana butiran-butiran emas cenderung akan terakumulasi, katakanlah butiran emas terbawa oleh aliran sungai. Ini menunjukkan beberapa tempat di mana butiran emas cenderung terendapkan bersama butiran-butiran endapan sungai yang lain. Biasanya lokasinya seperti Point Bar, ya, di mana banyak bongkah-bongkah sedimen itu terendapkan, dan di situ biasanya kita bisa mendapatkan butiran emas, ya. Jadi dalam konteks ini kita perlu melihat pergerakan aliran air dan tempat-tempat tertentu akan cenderung mengendapkan mineral-mineral berat termasuk butiran emas, ya. Ini adalah contoh dari bagaimana kita mendapatkan emas letakan atau emas placer. Di gambar yang lain di pojok kanan atas, perhatikan kalau kita punya deposit sungai yang ada di tengah badan sungai, perhatikan emas cenderung terkonsentrasi di bagian bawah karena emas, perhatikan nanti berat jenis emas itu sangat tinggi, ya. Jadi selama proses transportasi dan kemudian diendapkan, emas akan mengendap di tempat-tempat di mana energi energi transportasi itu paling tinggi, ya. Jadi biasanya untuk mencari butiran emas, kalau ini adalah lembah sungai, itu ada di bagian tengah dan bagian paling bawah dari aliran sungai, karena emas merupakan butiran mineral yang sangat berat dan berasosiasi dengan sedimen yang kaya dengan bongkah-bongkah atau konglomerat. Ini adalah contoh representasi bagaimana endapan placer terbentuk. Selanjutnya kita akan coba mendiskusikan secara teoritis lingkungan-lingkungan geologi dan sumber dari mineral-mineral yang bisa menghasilkan endapan mineral tipe letakan atau placer.
Pertama, syarat pembentukan endapan letakan atau endapan placer. Umumnya mineral-mineral yang bisa terakumulasi itu memiliki berat jenis yang tinggi di atas 3, ya, di atas 3, dan kemudian mineral-mineral ini tahan terhadap proses pelapukan kimia dan mekanis, ya. Contohnya misalnya tadi emas itu sangat tahan terhadap proses pelapukan kimia dan mekanis. Kasiterit misalnya mineral pembawa timah itu ikatan kimianya oksida SnO2. Endapan mineral oksida ini sulit sekali mengalami oksidasi, ya, tidak seperti mineral sulfida, sehingga biasanya yang bisa bertahan terhadap proses pelapukan dan transportasi sedimentasi itu adalah mineral-mineral kelompok oksida dibandingkan dengan kelompok sulfida. Kemudian mineral-mineral ini juga memiliki daya tahan, durability, malleability, jadi memiliki tingkat ketahanan terhadap transportasi yang tinggi dan juga seringkali memiliki kekerasan yang tinggi. Di sini kombinasi dari salah satu atau keseluruhan sifat-sifat ini akan menentukan apakah mineral itu bisa bertahan selama proses transportasi. Misalnya emas, emas ini sebetulnya tidak begitu keras. Emas nanti ada data teknisnya, kekerasannya tidak begitu tinggi, tetapi memiliki ketahanan terhadap terhadap benturan. Dia memiliki maleabilitas yang tinggi. Mungkin ada yang pernah melihat lembaran kertas emas di beberapa negara seperti Thailand, ya. Mereka membuat lembaran emas untuk menutupi patung Buddha di Thailand. Di Jepang orang minum sake itu ada ditaburi lembaran-lembaran emas. Itu menunjukkan emas itu bisa kita pipihkan, bisa kita tekan sedemikian rupa sampai sangat tipis tanpa tanpa hancur, ya. Jadi misalnya emas memiliki sifat malleability yang tinggi, sedangkan mineral lain mengandalkan kekerasannya. Misalnya mineral yang paling keras kan intan. Intan memiliki kekerasan 10, sehingga intan juga termasuk mineral yang sangat sangat tahan terhadap proses pelapukan dan transportasi oleh agen agen transportasi atau agen sedimentasi. Kemudian tidak mudah larut, ya, cukup jelas tidak mudah larut. Mineral-mineral ini resisten terhadap pelapukan. Contohnya emas, ya, di bawah ini. Contohnya pertama emas, kemudian timah. Timah ini mineralnya khususnya adalah kasiterit. Timah bisa jadi saat ini merupakan komoditas endapan placer yang paling penting di Indonesia, ya. Kemudian platinum, kita belum punya endapan platinum placer yang ekonomis, tapi ada indikasi beberapa mineral pembawa platinum di Kalimantan Selatan berasosiasi dengan diamond. Kemudian magnetit, misalnya kita punya banyak pasir besi di pantai selatan Yogyakarta dan Jawa secara umum. Ini adalah magnetit yang menyusun pasir besi di misalnya di pantai selatan Pulau Jawa. Kromit ini kita belum banyak, tetapi di beberapa tempat sangat mungkin kromit bisa dijumpai di endapan placer. Ilmenit ini berasosiasi dengan timah. Jadi kalau termasuk monasit, ya, monasit, ilmenit dan zirkon ini bisa jadi berasosiasi dengan timah. Walaupun demikian, mineral-mineral ini juga sering dijumpai pada batuan-batuan granitik lain, ya. Tidak hanya yang menghasilkan timah, tapi juga batuan granitik
yang menghasilkan emas seperti di Kalimantan itu juga cukup banyak zirkon misalnya. Nah, ini mineral-mineral ini biasanya saling berasosiasi dan kalau kalian misalnya hari ini mendengar banyak berita terkait kasus korupsi PT Timah dan operatornya di Kepulauan Bangka Belitung, ini merupakan periode yang baik ya buat pemerintah kita dalam mengoptimalisasikan berbagai mineral yang berasosiasi dengan timah. Mudah-mudahan ke depannya regulasi pemanfaatan timah dan mineral-mineral ikutannya akan menjadi lebih baik dan mudah-mudahan banyak di antara kalian nanti pada gilirannya akan mampu atau memiliki kesempatan untuk meneliti dan berkarir di bidang endapan-endapan letakan yang berasosiasi dengan timah Indonesia. Nanti sedikit kita diskusikan lebih detail terkait mineral-mineral ikutan timah. Kemudian ada gemstone, termasuk gemstone di sini adalah diamond ya, intan. Ini adalah mineral yang banyak diperoleh dari endapan placer. Eh, ini adalah mineral-mineral di bagian tengah ini, mineral-mineral yang umumnya dikategorikan sebagai mineral berat, umumnya lebih berat dari kuarsa ya. Katakanlah kuarsa itu berat jenisnya sekitar 2,76 atau 2,8 di bawah 3. Nah, ini mineral-mineral dengan berat jenis di atas 3 ini termasuk dalam kelompok mineral berat. Namun demikian perhatikan eh, berat jenisnya itu sangat bervariasi. Mulai dari intan diamond yang tidak terlalu berat, beratnya hanya sekitar 3,5 bijinya, sampai ke magnetit yang berat jenisnya sekitar 5,2. Ini masuk dalam kelompok mineral berat yang tidak terlalu berat atau ada istilahnya light heavy mineral. Ini antara lain magnetit, ilmenit, rutil, xenotim, monasit, zirkon, dan diamond. Perhatikan rumus kimianya biasanya ikatan oksida ya, karena ikatan oksida ini menjadi resisten terhadap terhadap oksidasi ya, sangat berbeda dengan mineral sulfida yang sangat mudah mengalami pelapukan karena reaksi dengan oksigen. Jadi perhatikan umumnya ini merupakan mineral-mineral oksida dan selanjutnya di bagian atas ini ada kelompok mineral berat yang sangat berat. Berat jenisnya rata-rata di atas 7 ya. Di atas 7 antara lain wolframit, mineral pembawa tungsten. Kemudian kasiterit merupakan sumber timah utama di Indonesia dan banyak negara lain. Kemudian platinum dan emas. Platinum dan emas sama seperti diamond atau intan merupakan native elemen ya. Diamond unsur kimianya karbon, sedangkan platinum dan emas sesuai namanya emas AU dan platinum PT. Nah, perhatikan di sini emas merupakan mineral berat yang termasuk paling berat. Walaupun demikian, kekerasannya tidak terlalu tinggi ya. Emas kekerasannya tidak terlalu tinggi, tetapi sangat berat. Platinum juga demikian, tidak terlalu keras, sedangkan kasiterit cukup cukup keras. Sedangkan mineral yang paling keras kita tahu adalah diamond. Jadi ini kombinasi dari berat jenis dan kekerasan akan menentukan kestabilan mineral-mineral ini terhadap proses erosi dan transportasi oleh agen transportasi. Oleh karena itu, kita akan cenderung mendapatkan lingkungan terbentuknya endapan placer atau letakan yang berbeda. Perhatikan di sini nanti akan kita diskusikan lebih detail. Ada endapan eluvial. Eluvial itu yang masih relatif in situ.
tidak banyak bergerak dari tempat asalnya. Kolovial itu ada di lereng bukit, tempat singkapan asalnya berasal. Sedangkan fluvial itu adalah aliran sungai. Dan yang terakhir adalah marine dan pantai. Marine, laut, dan beach sand, pasir pantai. Ya. Nah ini contohnya mineral-mineral yang sangat berat seperti emas, platinum, dan kasiterit. Ini cenderung diendapkan dekat dengan sumbernya, ya, dekat dengan sumbernya, khususnya di aliran sungai. Misalnya emas ini jarang sekali mengalami transportasi jauh karena terlalu berat untuk bisa tertransportasi sangat jauh, sehingga sebagian besar endapan placer emas itu kita jumpai sebagai endapan fluvial atau endapan sungai. Sangat jarang yang sampai ke lautan atau endapan endapan pantai atau endapan endapan marine. Kasiterit juga demikian. Kasiterit ini sebetulnya karena berat, dia tidak terlalu mudah tertransportasi jauh, sehingga cenderung ditemukan sebagai endapan eluvial dan fluvial. Itu menjelaskan misalnya nanti ada gambaran endapan-endapan eh, placer timah di Pulau Bangka, itu lokasinya relatif dekat dengan sumbernya dan masih di daratan. Namun ada endapan kasiterit di lepas pantai Bangka Belitung, sudah di paparan Sunda atau Laut Jawa. Perhatikan sebetulnya walaupun sekarang ada di laut atau marine, tetapi sebetulnya awalnya sampai sekitar 11.000 tahun yang lalu itu Sumatera, kemudian Bangka Belitung dan Kalimantan itu masih merupakan satu pulau, ya, satu pulau, dan artinya yang sekarang digenangi oleh paparan Sunda atau Laut Jawa itu baru terjadi kurang dari katakanlah 11.000 tahun yang lalu ketika kita masuk era Holosen yang diawali dari proses eh, pencairan es di kutub, ya, atau banyak bodi es di bumi kita mencair dan mengakibatkan terjadinya kenaikan muka air laut, dan sekarang kita punya paparan Sunda. Jadi yang sekarang ditambang di laut hari ini belum tentu bisa jadi adalah endapan sungai, tapi sekarang posisinya ada di laut. Kemudian yang kelompok mineral berat relatif ringan, misalnya zirkon, ya, perhatikan zirkon ini cenderung di pantai, ya, karena zirkon relatif ringan, maka zirkon akan cenderung tertransportasi lebih jauh dan biasanya akan terkonsentrasikan di pantai. Ini contohnya nanti di pantai selatan Pulau Kalimantan itu ada banyak penambangan zirkon, ya. Demikian juga mineral-mineral yang lain seperti monasit, ya. Monasit ini juga tidak terlalu berat sehingga bisa mengalami transportasi cukup jauh dan cenderung terkonsentrasi di endapan laut atau pantai, dan ini misalnya menerangkan kenapa di India misalnya yang memiliki garis pantai yang sangat panjang itu mereka berhasil mengekstrak banyak butiran monasit, dan India sudah berhasil melakukan hilirisasi logam tanah jarang dari monasit. Sedangkan di Indonesia ini kita masih mencoba mencari konsentrasi monasit yang tinggi. Oleh karena itulah contohnya tadi yang kita diskusikan terkait penegakan hukum mineral yang berasosiasi dengan timah, kan antara lain ada asosiasi dengan monasit. Karena kepentingan itulah maka hari ini
kelihatannya pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap penambangan timah placer sehingga kedepannya harapannya kita bisa mendapatkan monasit lebih banyak dari hari ini. Itu silakan, mudah-mudahan ada di antara kalian yang tertarik menelitinya ya. Dan monasit ini bisa kita harapkan menjadi salah satu sumber logam tanah jarang yang akan menjadi kebutuhan yang penting di dalam industri masa depan. Oke, slide ini mendiskusikan tentang sumber material mineral-mineral yang menyusun endapan letakan. Ada banyak kemungkinan terkait sumber mineral yang bisa menghasilkan endapan letakan yang ekonomis. Pertama, misalnya ada sumber endapan primer atau hidrotermal, di sini disebut LUT ya. Istilah LUT ini mencerminkan endapan primer yang biasanya endapan hidrotermal, misalnya urat kuarsa begitu. Di sini contohnya yang komersial ini di Kalimantan pernah ada endapan emas hidrotermal primer yang namanya Kelian di Kalimantan Timur. Endapan emas Kelian ini sangat komersial, pernah ditambang oleh Rio Tinto dan masih menjadi endapan emas primer terbesar di Kalimantan sampai hari ini, walaupun hari ini tambangnya sudah tutup. Dan dari sumber endapan emas lot atau primer yang komersial ini seperti Kelian, di aliran sungai yang ada di sekitar tambang Kelian dijumpai banyak sekali masyarakat lokal yang melakukan penambangan butiran emas pada endapan letakan. Ya, jadi ini contohnya ada banyak tempat di Kalimantan itu ketika kita menemukan endapan letakan emas itu ke arah hulunya itu bisa kita jumpai endapan primer yang ekonomis atau komersial. Tetapi di lain pihak ada banyak juga lokasi-lokasi di Indonesia di mana penduduk melakukan penambangan emas letakan atau placer, tapi sampai hari ini kita belum menemukan sumber primernya yang ekonomis. Ya, jadi kadang-kadang justru bisa diolah secara ekonomis di endapan letakan atau placer karena butirannya mudah sekali dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian kita juga bisa punya sumber lain yaitu mineral biji yang terhambur di batuan asal. Contohnya di sini adalah platinum. Platinum merupakan mineral biji yang terbentuk oleh proses ortomagmatik ya. Kita sudah pernah mendiskusikan pertemuan pertama bagian saya. Platinum itu mengkristal bersamaan dengan pendinginan magma mafic ultramafic dan platinum ini berada dalam batuan asal terhambur atau tersebar dan ketika batuan asal mengalami pelapukan dan banyak mineral penyusunnya berubah bentuk, mineral platinum ini bertahan dan kemudian bisa terkonsentrasikan sebagai endapan letakan. Contoh yang lain adalah kasiterit. Kasiterit ini ada mineralisasi primernya dan kadang-kadang ada di dalam tubuh granitnya sebagai mineral biji yang terhambur di dalam granit pembawa timah dan kemudian bisa terakumulasi di endapan placer atau letakan. Ini juga bisa kita aplikasikan untuk endapan emas yang semuanya merupakan endapan atau mineral biji. Tetapi yang terakhir ini perhatikan yang paling bawah ini bukanlah tidak bisa kita sebut sebagai mineral-mineral biji, melainkan sebagai mineral-mineral penyusun batuan. Misalnya magnetit dan ilmenit
Ini jarang kita kenal dalam misalnya andesit ya. Di dalam andesit di Pulau Jawa kan mengandung magnetit, misalnya batuan vulkanik Gunung Merapi. Batuan vulkanik Gunung Merapi itu mengandung magnetit, dan magnetit ini sebetulnya adalah mineral aksesori yang menyusun batuan vulkanik seperti andesit. Magnetit ini yang awalnya merupakan mineral-mineral minor, mineral aksesori yang menyusun batuan, ini kemudian terlepas dari batuan asalnya ketika batuan ini mengalami pelapukan dan kemudian mengalami transportasi. Kelompok ini juga berlaku misalnya untuk monasit dan sirkon. Monasit dan sirkon di batuan asalnya, batuan granitik, tidak bisa kita kategorikan sebagai mineral biji, karena sebetulnya posisinya adalah mineral aksesori yang menyusun batuan granitik. Biasanya di batuan asalnya kandungannya tidak banyak, dan kita tidak bisa terlalu berharap menemukan endapan primer yang ekonomis, tetapi kemudian mineral-mineral ini bertahan selama proses pelapukan batuan granitik dan akhirnya terakumulasi selama proses transportasi dan sedimentasi. Oke, slide ini mendiskusikan provenance atau lingkungan geologi yang mendukung terbentuknya mineral-mineral ekonomis yang bisa terbentuk oleh proses pelapukan, transportasi, dan pembentukan endapan letakan atau endapan placer. Mungkin yang mudah ya, yang mudah misalnya pertama diamond atau intan ya. Intan kalau kita peroleh, kalau misalnya kita berharap menemukan endapan placer atau endapan letakan intan yang ekonomis, hari ini misalnya ada di Pulau Kalimantan, maka lingkungan geologi seperti apa yang kita harapkan membawa intan dan kemudian berasosiasi dengan mineral-mineral apa. Intan ini sampai hari ini kita ketahui hanya bisa muncul ke permukaan bumi oleh karena intrusi dan batuan vulkanik dari tempat yang sangat dalam yang kemudian keluar ke permukaan sebagai erupsi gunung api, dan batuan bekunya diberi nama kimberlit ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ini sudah kita diskusikan di pertemuan pertama untuk deposit primernya ya. Intan itu dibawa dari kedalaman yang sangat dalam oleh batuan beku yang namanya kimberlit ya. Sehingga kalau kita mau mencari intan di sedimen placer atau letakan, kita perlu mencari tahu di mana singkapan kimberlit itu berada. Dan sebelum kita menemukan intan itu sendiri, kadang-kadang kita bisa dibantukan dengan kehadiran asosiasi mineral-mineral lain. Contohnya ada piroksin, magnetit, garnet, apatit, dan lain-lain. Mineral-mineral ini secara umum mungkin tidak ekonomis, ya, tetapi mineral-mineral ini dikenal berasosiasi dengan intan. Sehingga di sini kalau katakanlah suatu saat ada di antara kalian mencoba melakukan eksplorasi intan, kita bisa menggunakan asosiasi mineral lain untuk bisa mengindikasi potensi kehadiran intan. Contoh yang lain misalnya platinum ya, platinum yang paling atas, kelompok platinum ini juga seperti diamond itu juga berasosiasi dengan batuan beku mafic ultramafic. Kita sudah mendiskusikannya di pertemuan pertama terkait endapan mineral ortomagmatik.
Sehingga kita perlu melihat apakah lingkungan geologi yang kita eksplorasi atau kita pelajari itu memiliki kelompok batuan beku mafic dan ultramafic, karena hanya dari kelompok batuan inilah kita bisa berharap bisa menemukan endapan letakan mineral platinum, ya, kelompok-kelompok platinum. Kemudian sebelum kita mendapatkan platinum, kita bisa menggunakan aksesori atau mineral-mineral lain yang biasanya berasosiasi dengan lingkungan geologi batuan beku mafic ultramafic, misalnya kehadiran banyak olivin, piroksin, dan lain-lain, ya. Jadi ini contoh yang lain. Dan terakhir misalnya kita beri contoh kasiterit. Kita mencari timah seperti yang sekarang ada di Bangka Belitung, maka lingkungannya adalah lingkungan batuan granitik. Kalau mau lebih spesifik lagi, batuan granitik tipe Ilmenite series atau S-type. Sedangkan untuk emas, emas juga demikian, biasanya kelompok batuan beku granitik, ya, tetapi untuk emas ini granitiknya kelompok magnetit series. Misalnya ada kehadiran intrusi yang komposisinya tonalitik, tonalit, granodiorit, dan lain-lain. Berasosiasi dengan kasiterit dan emas, misalnya kita bisa berharap mendapatkan mineral ekonomis lain seperti monasit, zirkon, dan rutil. Ini sangat kontekstual di Indonesia hari ini. Misalnya di Kalimantan itu hampir semuanya ada, dan masing-masing bisa memiliki potensi keekonomisan. Dan yang sebelah kanan ini misalnya adalah asosiasi mineralnya. Contohnya yang paling umum adalah kuarsa. Kuarsa ini kan banyak kita jumpai sebagai mineral mineral primer penyusun batuan beku granitik, dan kuarsa ini tahan terhadap proses pelapukan, sehingga biasanya bersamaan dengan mineral-mineral biji yang kita cari, mineral biji biasanya berasosiasi dengan kuarsa. Dan sekarang ini justru kalau kuarsanya ini jumlahnya sangat besar, hampir murni kuarsa, justru sekarang kita memiliki komoditas yang kita sebut sebagai pasir kuarsa yang juga memiliki nilai keekonomisan. Oke, ya, ini adalah contoh-contoh kalau kita mencoba mencari mineral ekonomis tertentu di lingkungan sedimentasi yang berasosiasi dengan endapan letakan atau placer, kita perlu sesuaikan sumber mineral tersebut terhadap lingkungan geologinya, batuan-batuan yang berasosiasi dengan mineral tersebut, dan kita menggunakan kelompok-kelompok mineral tertentu yang mengindikasikan kehadiran mineral ekonomis yang kita cari. Oke, kita summary-kan bagaimana endapan-endapan placer ini dapat terbentuk. Pertama, ada proses pelapukan, ya, pelapukan dari batuan pembawa mineral-mineral ini. Sebagian besar mineral-mineral penyusun batuan yang lain itu mengalami perubahan komposisi, tetapi mineral-mineral yang akhirnya menghasilkan endapan letakan ini stabil, ya, stabil terhadap proses pelapukan, dan kemudian dia mengalami pengkonsentrasian sekunder diawali dari erosi, ya, peralihan tempat oleh misalnya longsoran atau aliran air permukaan atau angin, ya. Mineral-mineral yang stabil ini berpindah tempat dan kemudian mengalami proses transportasi oleh agen sedimentasi, dan kemudian selama proses transportasi, mineral-mineral stabil ini akan dipisahkan dari komponen mineral lain, di sini disebut sebagai matrik. Jadi ada semacam proses pencucian
Pertama, misalnya karena ada aspek berat jenis yang berbeda. Dalam hal ini mineral mineral berat dengan berat jenis yang lebih berat akan cenderung terendapkan terlebih dahulu. Tadi sudah ada contohnya misalnya emas, platinum, dan kasterit. Sedangkan mineral-mineral stabil yang berat jenisnya lebih ringan, misalnya kuarsa, kemudian monasit, itu tertransportasi lebih jauh dan akan diendapkan di tempat yang lebih jauh dari span yang berbeda dan pada kondisi yang ideal, kemudian kita bisa dapatkan endapan letakan yang ekonomis. Laju pengendapan setiap individu mineral sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Pertama adalah kekuatan agen transportasi, ya. Jadi aliran air atau angin itu apakah kencang atau lambat, perbedaan berjenis dari setiap mineral, kemudian ukuran dan bentuk partikel. Bentuk partikel ini contohnya misalnya emas, emas itu berupa mineral yang pipih, sehingga walaupun dia sangat berat, kadang-kadang bisa tertransportasi jauh karena bentuknya yang pipih. Sorry, kelihatannya terputus ya. Sorry, saya mau konfirmasi apakah kalian mendengarkan saya sekarang? Terdengar, Masih Pak. Pak, tapi slide-nya hilang. Oke, slide-nya hilang ya. Bentar-bentar. Oke, bisa lihat slide. Udah bisa, Pak. Bisa Pak, Sudah bisa lihat slide-nya belum? sudah Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Ini internet di kampus ternyata kurang stabil. Oke, oke. Oke, ini perhatikan beberapa visualisasi lingkungan pengendapan, cekungan sedimen atau aliran air yang memungkinkan terjadinya pengkonsentrasian mineral-mineral berat. Misalnya ini ada air terjun ya, yang sebelah kiri tengah. Adanya di bawah air terjun itu ada cekungan dan endapan letakan atau placer. Itu mineral-mineralnya cenderung terakumulasi di sana. Sehingga kalau kalian menemukan air terjun, bisa mencoba mengambil pasir di akumulasi di sana. Kemudian misalnya ada aliran sungai membentuk meander, maka di bagian dalam dari tikungan meander sungai ini terakumulasi mineral-mineral. Demikian juga ini ada percabangan sungai antara sungai utama dengan anak sungai, maka di bagian dalam dari cabang sungai yang cenderung terjadi pengendapan mineral-mineral berat. Dan di sini di bagian kanan bawah ini contohnya kalau sudah masuk lingkungan laut ya. Di lingkungan laut kita berharap masih bisa terbentuk endapan pleser kalau arusnya cukup kuat. Ini jaraknya tidak terlalu jauh dari garis pantai. Ada yang membuat statement itu paling jauh itu sekitar 5 km dari garis pantai, di mana ombak itu masih cukup kuat dan ini di bawah di dasar laut terjadi pemilahan butir oleh ombak laut dan kemudian cenderung diendapkan di daerah-daerah cekungan
di dasar laut ya. Jadi ini adalah tempat-tempat kalau nanti kalian mencoba mempelajari atau mengeksplorasi endapan-endapan pleasure atau letakan cenderung terkonsentrasi tempat-tempat seperti ini. Kemudian berdasarkan lokasinya ada pembagian klasifikasi endapan pleasure dari McDonald 1983. Yang pertama itu lingkungan daratan, sebut sebagai continental pleasure. Ini adalah daratan, diawali dari endapan eluvial yang masih in situ di atas tempat sasi primernya. Kemudian kolovial kalau sudah mengalami transportasi dekat, misalnya sumbernya dari bukit dan kolovial itu ada di kaki bukit. Kemudian yang itu adalah padang gurun. Contohnya di Indonesia, mungkin kalau kalian pernah main ke pantai Parangtritis di bagian baratnya itu ada gumuk pasir ya. Itu ada semacam padang pasir di gumuk pasir di pantai selatan Yogyakarta. Di situ bisa jadi konsentrasi mineral-mineral tertentu. Dan di daerah yang memiliki eh, salju, bisa jadi ketika jadi endapan pleser oleh proses glasiasi. Ya, ini adalah lingkungan daratan atau kontinental. Kemudian lingkungan transisi ini adalah di sepanjang pantai. Arus dari sungai maupun ombak pantai dan angin. Ya, contohnya tadi yang menghasilkan gumuk pasir di pantai Parangtritis. Kemudian endapan merin ini biasanya tidak terlalu jauh dari garis pantai selama proses pengaruh ombak itu masih ada. Kita bisa berharap terjadi akumulasi mineral tertentu oleh pasang naik dan pasang jauh dari garis pantai. Ini adalah diskusi yang sedikit lebih detail. Tidak, tadi sudah kita diskusi itu masih berada di atas asalnya. Kolovial itu dekat ketika transportasi mineralnya belum jauh, misalnya di sepanjang lereng bukit. Di sini terjadi proses reworking dari mineral-mineral resisten, jadi bentuk kristal biasanya masih bertahan dengan baik. Kadarnya biasanya ada banyak mineral pengotor yang belum tercuci oleh proses transportasi oleh agen transportasi dan pengendapan. Ini posisinya relatif jauh dari batuan sumbernya. Telah terjadi proses perubahan pada mineral-mineral, kita mulai melihat adanya pembulatan mineral karena proses erosi selama transportasi. Kemudian mineral-mineral berat yang paling berat, misalnya emas dan kasiterit, ini cenderung merupakan mineral utamanya. Ya, jadi kalau misalnya kita mencari endapan placer emas dan kasiterit, maka cenderung endapan placer itu terbentuk di lingkungan sungai, bukan di lingkungan pantai. Biasanya kadarnya lebih tinggi karena apa? Karena sudah terjadi pencucian mineral ringan ya, mineral-mineral ringan
masih terbawa oleh sungai ke tempat yang lebih jauh, sedangkan mineral-mineral berat ini sudah mengendap terlebih dahulu. Kira-kira itu untuk endapan tipe fluvial. Dan yang ketiga adalah endapan pasir pantai, misalnya yang kita cari di pantai selatan Yogyakarta, misalnya Pantai Samas atau Pantai Parangtritis, itu banyak pasir besi. Tetapi untuk skala dunia, misalnya di sepanjang pesisir pantai barat Australia, itu terakumulasikan dalam jumlah yang berlimpah. Endapan eh, pasir pantai yang mengandung mineral-mineral penting seperti rutil, zirkon, dan ilmenit. Itu di pantai barat Australia, sedangkan di pantai barat Afrika, mineral yang jadi tergantung pada lingkungan geologinya, mineral-mineral yang berbeda itu terakumulasi di pantai dan kalau tadi kita lihat kelompok mineral-mineral ini tidak terlalu berat sehingga cenderung bisa tertransportasi ke tempat yang lebih jauh, khususnya di sepanjang pantai. Kemudian endapan marine atau endapan laut ini biasanya kalau betul-betul terjadi hari ini jaraknya relatif dekat dari garis pantai, kurang lebih sampai garis pantai di mana ombak itu masih cukup besar dan eh, pasang surut juga cukup mempengaruhi kan yang lebih dari 5 kilometer garis pantai yang relatif low kita terjadi konsentrasi. Nah, perhatikan kan air di Indonesia di sebelah timur Pulau Sumatera, kemudian di sekeliling Kepulauan Timah. Kepulauan Timah kita itu terdiri dari pulau Kepulauan Riau, kemudian Bangka Belitung, dan di sebelah timur itu ada Pulau Kalimantan. Ketika hari ini kita punya endapan marine, kita harus hati-hati atau kita perlu memperhatikan apakah endapan marine yang ada di Indonesia hari ini itu betul-betul terbentuk pada pada proses sedimentasi laut hari ini atau sebetulnya dihasilkan oleh proses sedimentasi sungai ketika pada waktu itu masih berupa daratan. Hari ini merupakan kombinasi keduanya ya. Jadi kan paparan Sunda sudah ada sejak lebih dari 11.000 tahun. Tentu hari ini di sepanjang pantai timur Sumatera, kemudian pantai barat dan selatan Kalimantan terjadi proses sedimentasi dan betul-betul menghasilkan endapan laut atau marine. Tetapi di lain pihak di tengah-tengah paparan Sunda sebetulnya ada jalur-jalur Sungai Purba yang pada periode sebelum 11.000 tahun yang lalu masih berupa daratan. Nanti kita sedikit diskusikan terkait endapan placer di Indonesia. Oke, itu adalah akhir dari teorinya, teori terkait endapan placer. Kita akan akhiri beberapa waktu ke depan, katakanlah maksimal mungkin 20 menit ke depan, kita diskusikan endapan-endapan pleasure yang hari ini dirasa penting. Yang paling penting hari ini adalah timah,
Emas ini banyak sekali di Indonesia, tetapi bisa dikatakan belum ada yang dikerjakan oleh industri. Hampir semua tambang placer emas di Indonesia ini dikerjakan atau diolah oleh penambangan rakyat, belum penambangan skala industri. Intan juga demikian, masih merupakan penambangan rakyat, dan terkait Intan sangat menarik untuk nanti kita bisa diskusikan sumbernya dari mana. Pasir besi ini yang di pantai selatan Yogyakarta dan sepanjang pantai selatan Pulau Jawa sedikit akan kita diskusikan. Kemudian zirkon dan pasir kuarsa. Pasir kuarsa hari ini tuh bisa jadi menjadi isu yang paling paling penting, dan kita kelihatannya akan banyak bekerja dengan pasir kuarsa ke depannya. Dan yang terakhir, potensi logam tanah arang yang berasosiasi biasanya dengan salah satu atau beberapa. Diskusi kita tidak berurutan seperti ini, tetapi kita kita diskusikan satu persatu. Kita mulai dari pasir besi yang paling dekat dengan kampus kita. Kalau kalian pernah trip atau main ke pantai selatan Yogyakarta dan beberapa tempat lain di Pulau Jawa, sangat mungkin kalian menjumpai endapan pasir pantai seperti ini. Ada perlapisan pasir pantai yang mengandung mineral-mineral feldspar, kandungan besinya relatif kecil, tetapi ada perlapisan yang berwarna lebih gelap, itu mengandung konsentrasi mineral magnetit. Jadi mineral magnetit ini merupakan mineral aksesori yang di yang berada di batuan vulkanik yang dihasilkan dari banyak gunung api di Pulau Jawa, baik gunung api eh, kuarter seperti Merapi maupun gunung api tersier purba seperti di pegunungan Kulon Progo. Nah, setelah batuan vulkanik mengalami pelapukan dan kemudian tertransportasi oleh aliran sungai seperti Kali Progo, ini kemudian sampai ke pantai selatan Pulau Jawa, dan kemudian butiran magnetit yang resisten itu akan mengalami konsentrasi. Dan kalau kita analisa secara kimiawi, ini diperoleh pada pasir pantai seperti ini, kadar Fe-nya berkisar antara 25 sampai 40%. Kalau kalian masih ingat materi kita minggu lalu terkait dengan endapan laterit, kita punya sumber besi dengan kadar seperti ini pada pada endapan nikel laterit ya, di di limonit, tetapi tentunya berbeda dengan endapan pleset. Kalau di limonit, perhatikan proses hilirisasinya harus dilakukan secara kimiawi ya. Tetapi kalau di endapan pleasure seperti ini, pemisahan biji magnetit relatif lebih mudah kita lakukan ya, karena magnetit ini pertama lebih berat dari mineral-mineral penyusun batu pasir yang lain, dan kemudian magnetit memiliki sifat kemagnetan yang tinggi. Sehingga dengan mudah kita bisa menggunakan parameter-parameter fisik ini untuk memisahkan butiran magnetit dari yang lain. Sehingga ini pada kondisi tertentu bisa dengan mudah kita bisa tambang, kemudian dikonsentrasikan magnetitnya, dan kemudian menjadi sumber biji besi. Di Indonesia, beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin kalian pernah membaca di buku-buku pelajaran sekolah dasar atau sekolah menengah, PT Antam pernah melakukan penambangan pasir besi di pantai selatan Jawa di sekitar kota Cilacap. Mungkin hari ini sudah tidak berlangsung lagi, tapi kita masih punya
cukup banyak potensi di sekitar Bandara Baru Yogyakarta ya di selatan Kota Wates, kemudian banyak tempat di Jawa Timur. Hanya saja pengembangannya tidaklah begitu mudah karena ada banyak kegiatan pertanian dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya ini bisa menjadi sumber dari bahan baku besi di Indonesia selain dari nikel laterit ya. Oke, ini untuk pasir besi saya kira sementara slide ini dulu. Kemudian yang lain kita punya endapan intan ya. Ini adalah lokasi-lokasi biji intan yang didapatkan berasosiasi dengan endapan pasir. Contohnya yang paling terkenal itu Martapura di Kalimantan Selatan. Tetapi dari peta ini ternyata ada 4 wilayah yang berbeda di Kalimantan dan satu lokasi di Sumatera di mana butiran intan itu dijumpai di batu pasir hasil dari pelapukan dan transportasi batuan-batuan yang ada di bagian Sundaland di Indonesia bagian barat. Dan ini adalah kenampakan bagaimana penambangan intan di Martapura dilakukan. Jadi tadi sudah saya singgung, eh, intan sampai hari ini masih dilakukan penambangan secara tradisional atau secara kelompok penambangan rakyat. Saya pernah mendengar misalnya Antam itu pernah melakukan eksplorasi intan secara sistematis, tapi yang saya ketahui belum berhasil menemukan deposit yang ekonomis dan saya kurang tahu persis apakah sampai hari ini masih ada kegiatan eksplorasi intan yang dilakukan oleh industri atau tidak. Tetapi yang kita ketahui adalah bagaimana intan di Kalimantan ini berasal, sumber kimberlitnya dari mana itu masih merupakan kontroversi atau semacam hipotesis dan ini kita bisa melihat satu publikasi ilmiah yang reputasinya tinggi mendiskusikan tentang sumber dari endapan intan aluvial di Kalimantan. Ini merupakan potensi yang masih bisa kita kita teruskan ke depannya. Jadi bisa jadi ada di antara Anda nanti yang tertarik untuk mempelajari intan di Indonesia dan bisa jadi suatu saat kita bisa menemukan sumber intan primernya di Kalimantan atau tempat lain di Indonesia. Oke, ini terkait intan, saya kira cukup di sini. Yang ketiga adalah sirkon. Sirkon ini hari ini sudah banyak ditambang di pantai selatan Pulau Kalimantan. Sirkon komposisinya ZrSiO4. Sebagai pasir, dia termasuk dalam kelompok mineral non-logam. Tetapi sebetulnya dari pasir sirkon kalau kita olah atau hilirisasi menjadi unsur zirkonium, maka zirkonium ini merupakan kelompok mineral logam. Yang saya ketahui sampai hari ini penambangan zirkon masih diberikan keleluasaan untuk diekspor sebagai bahan mentah karena kita belum punya industri yang mengolah zirkon, pasir zirkon di dalam negeri sehingga masih diberikan kesempatan untuk diekspor ke luar negeri dan negara yang menampung atau membeli pasir zirkon di Indonesia itu akan mengolah butiran zirkon untuk kepentingan industri yang membutuhkan bahan baku zirkon maupun zirkonium. Contohnya untuk selongsong reaktor nuklir, jadi zirkon
Zirkon itu dikenal memiliki titik lebur yang sangat tinggi atau refraktori, sehingga banyak banyak industri yang membutuhkan bahan baku yang tahan terhadap temperatur yang tinggi, itu membutuhkan zirkon. Demikian juga sebagai bahan pelapis keramik yang bermutu tinggi, ya. Jadi ini adalah kegunaan zirkon, dan beberapa publikasi juga mengindikasikan di dalam zirkon juga mungkin kita bisa mendapatkan unsur logam tanah jarang, walaupun mungkin dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Zirkon ini eh, sudah diolah di banyak tempat, khususnya Kalimantan, dan secara umum zirkon diketahui awalnya merupakan mineral aksesori di dalam batuan granitik, dan selanjutnya oleh proses transportasi khususnya sampai ke garis pantai selatan Kalimantan, zirkon ini terakumulasi dalam jumlah yang ekonomis. Ini adalah contoh ketika saya punya kesempatan mengunjungi penambangan zirkon mungkin sekitar 10 tahun yang lalu di Pantai Kubu. Pantai Kubu ini di pantai selatan Kalimantan Tengah, dekat dengan kota Pangkalan Bun. Di sini butiran zirkon itu bercampur dengan kuarsa dan juga kaolin, ya, mineral lempung. Dan di sini dilakukan proses pencucian untuk memisahkan butiran zirkon dari mineral-mineral pengotor lain. Dan info yang saya dapatkan, zirkon itu bisa ekonomis kalau penambang melakukan konsentrasi mineral zirkon sampai konsentrasi sekitar 40 sampai 50%, dan ini nanti disebut sebagai pasir zirkon, dan kemudian pasir zirkon dengan konsentrasi zirkon 40 sampai 50% ini ekonomis untuk diperdagangkan. Jadi sejauh yang saya ketahui ini masih diekspor ke negara lain karena belum ada industri pengolahan zirkon di dalam negeri. Bersamaan dengan pasir zirkon, ini sekarang justru pasir kuarsa menjadi lebih penting kelihatannya, ya. Jadi bisa jadi sekarang dalam proses penambangan pasir zirkon juga akan dikonsentrasikan pasir kuarsa, karena kita ketahui pasir kuarsa dengan kadar silika yang tinggi, ini kadar silikanya di atas 99,5% dan kadar besinya harusnya rendah, maka pasir kuarsa yang kadar silikanya sangat tinggi sekarang sangat dibutuhkan oleh produser chip komputer maupun pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel sebagai bahan baku solar panel. Dan ini saat ini masih diizinkan pemerintah untuk diekspor ke luar negeri, khususnya ke Cina atau Tiongkok. Nah, kelihatannya eh, potensi pasir kuarsa ini dipandang sangat strategis oleh pemerintah hari ini, ya. Jadi kalau kita melihat berita-berita hari ini, kelihatannya pemerintah akan segera menghentikan izin ekspor pasir kuarsa dan mendorong dilakukannya hilirisasi pasir kuarsa di dalam negeri sebagai bahan baku panel surya dan banyak produk elektronik yang lain. Dan ini masih diwacanakan oleh pemerintah, dan kalian bisa mengantisipasi dengan mempelajari pasir-pasir kuarsa yang ada di Indonesia. Kalau kita misalnya kembali ke peta ini, ya, pasir kuarsa di Indonesia itu tersebar meluas, mulai dari pantai selatan
Sumatera, kemudian Bangka Belitung, kemudian di sepanjang eh, paparan Sunda atau Laut Jawa, kemudian di bagian barat dan tengah serta selatan Pulau Kalimantan, bahkan sampai ke pantai timur Pulau Jawa, seperti Kota Tuban dan Gresik, kita memiliki pasir kuarsa yang melimpah. Di sana kita kenal sebagai pasir ngerayong, ya, pasir ngerayong yang berarti umurnya bukanlah kuarter, tetapi tersier atas, ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita punya potensi pasir kuarsa yang luar biasa di paparan Sunda yang merupakan bagian dari Sundaland di bagian barat Kepulauan Indonesia. Oke, itu untuk pasir kuarsa. Kemudian bersamaan dengan endapan-endapan placer ini juga ada potensi endapan placer logam tanah jarang. Khusus terkait dengan logam tanah jarang, maka kita perlu mengenali dua mineral utama yang membawa logam tanah jarang, yaitu monasit dan senotim. Senotim sebetulnya lebih lebih menarik sebagai sumber dari logam tanah jarang karena kandungan mineral radioaktifnya yaitu thorium itu tidak ada, sedangkan monasit ini mengandung unsur radioaktif yaitu thorium. Tetapi monasit keberadaannya jauh lebih banyak daripada senotim, sehingga dalam konteks hilirisasi monasit seringkali lebih diutamakan daripada senotim. Hilirisasi logam tanah jarang dari mineral monasit ini sudah diketahui berjalan dengan baik di India sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu juga dilaporkan dari Malaysia, Thailand, mungkin Sri Lanka, dan juga Australia. Australia sampai beberapa waktu yang lalu itu melakukan hilirisasi logam tanah jarang dari monasit, namun yang saya ketahui sudah dihentikan karena kekhawatiran terhadap unsur radioaktif thorium. Ya, kita lihat di peta ini sebagai sumber atau lokasi-lokasi pertambangan logam tanah jarang di seluruh dunia. Di antara beberapa sumber logam tanah jarang, bagian yang saya kotakin merah itu merupakan sumber logam tanah jarang yang sudah terbukti ditambang, dilakukan hilirisasi dari mineral monasit yang keberadaannya sebagai endapan placer. Ini didominasi di negara India, ya. Lokasi 5 ini India, kemudian 10, 11 silahkan nanti kalian bisa baca kembali. Ada Sri Lanka, kemudian India, dan kemudian beberapa negara sekitar Indonesia seperti Thailand dan Malaysia itu pernah mengolah logam tanah jarang dari monasit, demikian juga dari Australia. Tapi yang saya ketahui di Australia ini sudah dihentikan karena kekhawatiran dengan keberadaan unsur radioaktif yaitu thorium. Di India ini spesial dan kemungkinan ada ide untuk diikuti di Indonesia, yaitu thoriumnya itu akan dipakai sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan bahan baku thorium, bukan bukan uranium. Ini adalah mineral-mineral berat pembawa logam tanah jarang yang bisa kita dapatkan berasosiasi dengan pasir kuarsa atau pasir pembawa timah. Pertama, monasit, rumus kimianya seperti ini. Ini banyak unsur logam tanah jarang, tetapi ada thoriumnya. Thorium ini unsur radioaktif dan di India ini sedang dikaji thorium ini sebagai bahan baku
PLTN, pembangkit listrik nuklir, tetapi berbasis thorium bukan uranium. Kemudian ada fosfat. Fosfat ini sebagai bahan baku pupuk ya, pupuk urea. Yang lainnya adalah sinotim. Sinotim ini tidak ada thoriumnya, jadi lebih aman dari segi radioaktivitas. Tapi tadi saya sampaikan sinotim ini lebih sulit dicari daripada monasit. Oke, terkait dengan eh, mineral letakan sebagai sumber REE atau logam tanah jarang yang bisa saya simpulkan untuk Indonesia, kita punya potensi, namun keberadaannya dan jumlahnya yang ekonomis itu masih dikaji, dan ini berkaitan dengan penambangan timah. Sekarang sedang dilakukan pembersihan regulasi dan apa pelaksanaan penambangan pasir timah supaya ke depannya mineral-mineral lain selain kasiterit, ini termasuk di sini monasit, bisa lebih banyak kita peroleh dan kemudian bisa dilakukan hilirisasi. Mineral biji berikutnya adalah emas. Emas di Indonesia itu dijumpai di hampir semua pulau, sedangkan emas yang sudah ditambang sebagai endapan placer itu hari ini didominasi di Pulau Kalimantan. Di tempat lain misalnya Sumatera, kemudian Bombana di lengan timur Sulawesi dan Papua. Sayangnya semuanya ini baru dikerjakan dalam skala penambangan rakyat. Ini adalah contoh dokumentasi saya waktu punya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat penambangan emas rakyat, misalnya di Monterado, Kalimantan Barat. Ini pasir sungai itu dilakukan pencucian dan pemisahan butiran-butiran mineral berat dari mineral ringan, dan mineral-mineral yang berat kemudian dilakukan pendulangan seperti ini. Dan kita lihat di sini nampak dapat dipisahkan mineral-mineral yang berwarna kuning itu adalah butiran emas, ya, menunjukkan bahwa emas ini sangat resisten terhadap proses pelapukan dan transportasi, dan dengan pengkonsentrasian secara fisik dengan proses pendulangan, maka masyarakat bisa menemukan butiran emas seperti ini. Ini selama puluhan tahun masih berjalan di banyak tempat di Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Apalagi kalau kalian ikuti harga emas hari ini tuh mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa ya. Kalau nggak salah lebih dari 2.300 dolar per ons. Ini saya kira penambangan ini menjadi ekonomis, dan untuk skala industri saya bisa sampaikan beberapa waktu yang lalu pernah ada uji coba penambangan emas placer di Kalimantan dilakukan dalam konteks perusahaan atau industri pemilik izin usaha pertambangan. Namun ternyata pada waktu itu sekitar tahun 1990-an operasinya hanya berlangsung beberapa saat karena pada waktu itu belum ekonomis. Jadi silakan kalau ada di antara kalian mencoba mengembangkan industri yang lebih terorganisasi dengan baik pada skala industri, bisa mengupayakan industri penambangan emas letakan di beberapa tempat di Indonesia. Ini apalagi harga emas ini selalu naik. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa dikembangkan dalam skala industri. Oke, yang terakhir adalah endapan timah, karena endapan timah placer itu di Indonesia hari ini paling penting. Puncak produksi timah di Indonesia itu terjadi sebelum tahun 2010 ya, sekitar 2006, 2007.
Pada waktu itu produksi kita mendekati 100.000 ton per tahun dan sebagian besar berasal dari endapan placer di bawah Tiongkok ya. Ini adalah contoh tadi sudah saya singgung endapan placer timah itu karena mineralnya berat, dia bisa berada relatif dekat dengan sumber primernya. Misalnya di Pulau Bangka itu ada tambang primer Pemali di Bangka bagian utara, dan yang titik-titik itu sedimen ini adalah endapan placernya. Jadi ada endapan placer yang ada di sekitar tambang primer Pemali, dan kemudian ada yang sudah di lepas pantai, ya, ada di lepas pantai Teluk Belinyu, kemudian yang ada di sebelah barat dan lain-lain. Kalau kalian pernah mengunjungi Pulau Bangka akan kelihatan operasi penambangan laut di Pulau Bangka, ya. Walaupun demikian, yang sekarang ditambang di lepas pantai sebetulnya pada waktu itu timahnya diendapkan sebagai endapan sungai ketika sebelum 11.000 tahun yang lalu, Pulau Sumatera, Bangka Belitung, dan Kalimantan itu masih merupakan satu pulau yang bersatu. Pada waktu itu ada sungai-sungai yang kemudian berhulu di Laut Cina Selatan. Ya, sekarang sungai-sungai tersebut digenangi oleh paparan Sunda, dan banyak penambangan lepas pantai itu sebetulnya mengejar channel sungai Purba yang sekarang ada di bawah laut Laut Jawa. Ini adalah model deposit endapan timah dan asosiasinya, misalnya monasit dan senotim yang bisa kita harapkan membawa logam tanah jarang. Pertama, primer, kita sudah mendiskusikan endapan primer timah di pertemuan kedua, magma granitik. Nah, ketika mineralisasi tersingkap dan kemudian mengalami pelapukan tropis, terjadi mineral-mineral sekunder diawali dengan endapan eluvial, kemudian kolovial, dan selanjutnya aluvial di sepanjang sungai. Dan kemudian ada lembah sungai yang dulunya sebelum 11.000 tahun yang lalu itu masih di darat. Sekarang terjadi kenaikan muka air laut oleh proses glasiasi zaman es terakhir ya. Dan ini sekarang lembah sungai ini ada di bawah permukaan laut ya. Sehingga ini merupakan target-target yang menarik, dan bersamaan dengan butiran emas sebetulnya ada mineral-mineral biji lain termasuk senotim dan monasit yang kedepannya kita harapkan bisa menjadi sumber logam tanah jarang. Oke, ini adalah kenampakan pasir kuarsa pembawa timah, misalnya di Pulau Bangka, dan ini biji timah ini sangat kecil, berwarna hitam, merupakan mineral berat, dan eh, ber, diendapkan bersama-sama dengan mineral-mineral ringan yang lain yang ukurannya lebih besar. Untuk itu dalam proses penambangan, butiran-butiran mineral berat ini perlu dicuci, kemudian dikonsentrasikan. Oke, ini adalah slide kita terakhir pada siang hari ini untuk menunjukkan bagaimana proses pemisahan butiran-butiran timah dalam bentuk kasiterit. Di sini katakanlah tong yang paling besar ini mengkonsentrasikan kasiterit, dan kasiterit ini yang saat ini diolah lebih lanjut oleh PT Timah, dilakukan peleburan, dan kita mendapatkan batangan timah yang menjadi komoditas negara. Dan kalau kalian ikuti berita-berita yang heboh hari-hari ini, ada banyak petinggi PT Timah dan perusahaan-perusahaan yang berasosiasi dengan PT Timah itu di- ditetapkan sebagai tersangka, ya, karena memang
regulasi dari penambangan timah ini sangat rumit dan saya ketahui banyak area kerja PT Timah itu yang mengerjakan perusahaan-perusahaan lain, operator, dan sekarang ditengarai ada banyak kecurangan. Nah, ini mudah-mudahan dari penegakan hukum yang sekarang sedang dilakukan, mudah-mudahan nanti kalian bisa menikmati periode ketika penambangan timah ke depannya dilakukan secara lebih baik. Dan perhatikan di sini yang kita tutup materi kita dengan mengatakan bahwa selain biji kasiterit yang saat ini sudah dilakukan hilirisasi menjadi batangan timah, sebetulnya ada banyak mineral-mineral lain yang juga terkonsentrasikan. Antara lain ada monasit, ilmenit, zirkon, dan ini sampai hari ini belum kita lakukan pengolahan tersendiri. Dan ini merupakan kesempatan buat kalian ke depannya untuk bisa melakukan pengolahan dan pemanfaatan mineral-mineral ikutan lain di luar kasiterit. Misalnya ilmenit ini bisa kita olah sebagai titanium, sebagai sumber titanium, monasit sebagai sumber logam tanah jarang, dan zirkon sebagai sumber zirkonium. Ya, jadi ini semuanya ada di Indonesia. Baru beberapa mineral seperti timah yang hari ini sudah berhasil kita manfaatkan dan ada banyak mineral-mineral ikutan lain yang menunggu kita semua untuk bisa optimalisasikan ke depannya. Ini semuanya merupakan kesempatan besar buat Anda semua dan mudah-mudahan ada di antara kalian yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut di di mata kuliah selanjutnya maupun di dalam penyelesaian prodi S1 kalian. Oke, saya kira itu semua yang bisa saya sampaikan terkait materi kita, yaitu endapan placer atau endapan letakan. Dengan demikian, seluruh materi GSDM sudah kita selesaikan dan sebelum saya tutup, saya ulang sedikit bahwa UTS akan akan diberikan oleh saya dan Pak Arifudin dengan topik masing-masing yang sudah kalian terima. Ada 8 minggu pertemuan. Ini akan kita ujikan untuk UTS yang direncanakan dilakukan setelah liburan Idul Fitri. Ya, Eh, ad- sangat mungkin ada di antara kalian yang sudah ada di kota asal kalian menikmati liburan ini di masih masa puasa dan minggu depan masuk Idul Fitri, tetapi kita semua ingatkan ya, setelah liburan Idul Fitri minggu depan, kalian harus segera kembali ke Jogja dan mempersiapkan UTS dengan baik. Materi ini sudah saya upload minggu lalu berkaitan dengan pertemuan minggu 7 dan 8, tapi khusus untuk minggu 8 ini saya edit sedikit supaya fokus untuk materi endapan letakan itu sudah saya upload kembali. Tapi pada prinsipnya materi kita hari ini merupakan bagian dari materi presentasi minggu ke-7 dan minggu ke-8. Oke, saya kira kita tutup di sini karena waktu sudah habis. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini atau pelaksanaan UTS, saya persilakan. Silakan segera mengaktifkan mic dan menanyakan apa yang ingin diketahui. Kalau tidak, Anda yang ada kuliah lain atau ada kegiatan lain bisa meninggalkan link ini. Jangan lupa untuk mendokumentasikan kehadiran kalian dalam kuliah kita. Oke, saya persilakan kalau ada yang ingin
menanyakan sesuatu? Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan ya. Kalau tidak, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat melanjutkan kegiatan akademik, selamat menikmati liburan Idul Fitri, dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi UTS minggu setelah libur Idul Fitri. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih untuk pengajaran yang sudah memberikan link ini dan saya undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Selamat Pak. siang, terima kasih, Yang, Pak. Pak.